apa sih sebenarnya? Apakah sebenarnya Islam dan Kristen itu sama gitu ya? Kalau dari sudut pandang Bu Fadila? Kalau sama tentu tidak. Tidak. Kenapa? Secara iman mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, itu satu. Kedua, ada beberapa hal yang mereka anggap sama, ternyata itu tidak sama. Contohnya seperti apa? Misal, Simak penjelasan Bang Zuma. Kristen menyembah dewa Yunani, sedangkan Islam menyembah pencipta langit dan bumi. Apakah yang disembah sebelum Paulus datang adalah Tuhannya Yahudi? Ya kalau Yesus Tuhannya orang Yahudi. Menurut Kristen. Jadi pada kesimpulannya teman-teman sekalian, yang saudara kita dari sembah hari ini adalah apa yang disembah oleh orang-orang Yunani kuno selama ini. Jadi sembahannya orang Yunani kuno dan sembahannya orang Kristen itu adalah sama. Dulu namanya belum dikenal, sekarang namanya sudah dikenal, yaitu Kristus Yesus. Inilah yang dipesankan oleh Nabi Yesus kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya dan berkata, "Akulah Mesias." Sebenarnya penyesat yang dimaksud di sini adalah Paulus yang mengajarkan tentang Kristus atau Tuhannya orang Athena dalam nama Yesus Kristus. Makanya sebentar lagi mereka Natalan sebentar lagi, dan mereka akan melakukan penyembahan terhadap dewanya orang Yunani dalam nama Yesus. Tuh. Kita lihat dalam 1 Korintus 8 nomor 8 kita mulai ya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada dewa. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau di sini orang Kristen, pengikut Paulus. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu akan dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Jadi sebenarnya Paulus sendiri mengakui bahwa tempat ibadahnya orang Kristen itu kuil berhala. Itu kuil berhala, dan makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu adalah api. Lah ini Paulus berbicara dengan muridnya, 1 Korintus 8. Kesimpulanmu kau bilang bahwa dewa Zeus itu adalah Yesus. Oh, Makjang. Lah kau sendiri yang mengakui tadi. Teman-teman, Anda mendengarkan enggak? Katakan kayak gitu. Teman-teman sini mendengarkan bahwa apa yang disembah oleh orang Yunani Kau yang bilang Zeus itu Yesus. dengar. Sebelum Paulus datang, orang Athena sudah menyembah Yesus. Oh, tidak. Berarti bukan Yesus. Yang disembah bukan Yesus lah, orang tidak Bukan dikenal Yesus. kok. Nah, oke. Masih Tetapi Paulus mengatakan apa yang kau sembah. Dengar, apa yang kau sembah yang kamu tidak kenal itulah yang aku kenalkan samamu hari ini. Setelah diperkenalkan baru disembahnya Yesus. Lah, berarti yang selama ini kau sembah yang kau tidak kenal itu siapa? Ya mana ada kok dewa kosong itu nggak ada siapa-siapa. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itu siapa yang mereka sembah tanpa mengenalnya? Siapa? Mana ada orang kuil kosong kok itu? Mas orang yang laga rumbang. Ini sudah sangat jelas ini. Dalil kitab ini. Setelah diperkenalkan Paulus lah baru mereka menderita kau kan? Kok menderita? Jadi kau membantah dalilmu sendiri. Dalil kitabmu sendiri kau bantah. Dewa yang tidak dikenal. Mereka sudah menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Betul? Ada dilakukan juga sesajen. Saya ulang lagi. Mereka sudah menyembah dewa yang mereka tidak kenal. Betul? Betul. Nah, ada dewa yang mereka sembah yang mereka tidak kenal. Betul? Ada, betul. Apakah itu Yesus? Mereka belum mengakui Yesus. Apakah itu Tuhannya Yahudi? Yang Maha Kuasa itu Tuhannya orang Yahudi, betul? Enggak, yang mereka sembah ini, yang dewa-dewa yang mereka sembah ini, apakah itu Tuhannya Yahudi? Enggak semua. Enggak semua. Ya. Jadi mereka kan banyak dewa, ada Hermes, ada Zeus, ada. Makanya kawan, saya katakan samamu,
Paulus itu kan mengatakan dirinya diutus kepada yang tidak disunat, kepada orang-orang penyembah dewanya kepada itu. non Yahudi, betul. Nah, kepada non Yahudi berarti penyembah dewa yang tidak dikenalnya itu. Tuhan yang tidak dikenal. Makanya Tuhannya Yahudi mengatakan bunuhlah dia, karena dia telah mengajarkan untuk menyembah kepada yang bukan aku, yang disebut Tuhan atau ilah yang kamu tidak kenal. Itulah dia. Ilah yang tidak dikenal itulah yang disebut agnostos theos, yang kau sembah dalam nama Yesus. Oh. Ilah yang tidak mereka kenal itu, yang maha kuasa itu, itulah yang dikenalkan Paulus bernama Yesus. Nah, berarti selama ini yang mereka sembah itu Yesus, tapi mereka tidak kenal. Betul. Nah, berarti Yesus itu adalah dewa. Dewa itu kan ilah. Iya, berarti sembahan orang Kristen dan sembahan orang Yunani itu sama. Cuma mereka nggak kenal selama ini. Iya, orang-orang Athena mempersembahkan kemudian kepada dewa mereka di dalam kuil berhala mereka itu sebenarnya menyembah Yesus, betul? Yang tidak mereka kenal. Iya, betul. Ya betul lah. Berarti sembahanmu dengan orang-orang Yunani kuno itu adalah sama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah, selesai. Oh. Tidur sana, tidur. Tidur nggak masalah. Tidur. Memang ilah Tidur. yang tidak mereka kenal itulah diperkenalkan. Tidur, sama udah Yesus. Nggak masalah. tidur. Nggak masalah, selesai kita. Nah, iya selesai. Ya selesai. Cukup bagi kami tahu bahwa Kristen itu ternyata penyembah dewa ingat, Athena. Zeus itu, jangan kau bilang Zeus itu yang mereka kenal. Aku memperkenalkan dewa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak kenal. Betul? Betul. Nah, apa yang mereka tidak kenal selama ini? Mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Nah, tapi mereka telah menyembahnya. Dalam konteks tidak dikenal. Tapi sudah menyembahnya. Sudah ada di sembah-sembahnya, ada kuilnya kok itu. Nah, berarti sembahan orang Athena dan orang Yang Kristen tidak hari dikenal ini itu, sama. Sembahan orang Athena. Dan Kristen hari ini sama. Kalau kau maksud Zeus, tidak. Sebenarnya Masolang ada generasi. ini, kawan. Masolang. Betul. Ada benarnya kan? Kalau kau bilang dia Zeus, kan mereka kenal Zeus itu. Masolang generasi. Masalah, Apa yang kamu sembah, apa yang kamu sembah selama ini yang kau tidak kenal, itulah yang kuperkenalkan kepada kamu hari ini. Nah, apa yang diperkenalkan? Yesus. Berarti selama ini sebelum Paulus datang sebenarnya mereka sudah menyembah Yesus, betul? Mereka menyembah yang tidak dikenal, tapi mau diperkenalkan Paulus itu namanya Yesus yang maha kuasa itu Yesus. Masolang lagarumbang. Memang sudah betul itu. Bahwa yang kau sembah hari ini adalah dewa Athena yang tidak dikenal menjadi dikenal. Betul? Betul. Ya sudah, tamat. Ya itu. Jadi saudara-saudara Kristen jangan gengsi kalau kami katakan kalian itu ajaran pagan. Karena ternyata terbukti bahwa sembahan kalian itu adalah sembahannya orang Athena. Udah selesai. Tuhannya orang Israel itu ya. Tuhannya orang Israel itu ya sebenarnya dewa yang tidak dikenal mereka yang maha Nah, ya sudah. Artinya sembahan orang Athena dan sembahan orang Israel itu sama menurut Kristen. Maka orang Kristen mau tidak mau, suka atau tidak, ikhlas ataupun tidak, mereka harus mengakui bahwa sembahan orang Athena Romawi adalah sembahan yang sama dengan sembahan yang disembah orang Kristen hari ini dalam nama Yesus Kristus. Salah Udah selesai. Salah begitu. Loh kok salah lagi, Cahayu? Hanya lagi yang salah. Tidak dikenal ini sajanya, untuk yang tidak dikenal ini sajanya. Iya, mereka tidak mengenalnya, tidak Jadi, mengenalnya. Kalau kau tanya Juma, tidak mengenalnya. Ya, mereka nggak mengenalnya. Jadi itulah yang dikenalkan oleh Paulus. Nah, dewa yang mereka kenal, yang tidak mereka kenal itu selama ini mereka telah sembah, betul? Iya, disembahnya. Begitu betul. Paulus datang, Paulus mengatakan dewa yang kau sembah selama ini itu adalah Kristus, betul? Betul. Berarti sembahan Athena dengan sembahan Kristen hari ini sama atau tidak? Tapi bukan politis ya.
Bukan politeisme katanya. Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Bukan katanya apa pula. Itulah politeisme. Ada Bapa, ada Anak, ada burung merpati. Politeisme. Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roteos yang turun ke bumi. Politeisme. Jadi ditarik-tariknya ke situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Makanya agama Kristen itu syarat dengan filsafat Yunani. Karena Yunani? sebenarnya mereka itu penyembah dewa-dewa Yunani dalam nama Yesus Kristus. Jadi sekarang Makanya ini, penyembah-penyembah Kristus Yunani ini itu ketika sudah bertemu Kristen. Kristus Yahudi, apa kata Kristus Yahudi? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena selama ini kalian menyembah dewa Athena hanya dibungkus dalam Kami nama menyembah Yesus. Kami menyembah Yesus Kristus. Yang kamu sembah isinya memang kulitnya Yesus Kristus, tapi isi dalamnya itu dewanya Athena. Dewa Athena. Lah, saudara-saudara masih ingat beberapa menit yang lalu dia mengakui bahwasanya sembahan orang Athena dan sembahan dia Kristen sama? Masih dengar, masih ingat? Masih? Iya. Iya sudah. Yesus Berarti Kristus. kalian Nah, kau bilang isinya, dari menyembah mana kau tahu sembahan orang Athena yang dibungkus dengan nama Yesus Kristus sudah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah, kau minum dulu, kau istirahat dulu, istirahat. Istirahat. Pelintir-pelintir lah Alkitab itu cuma sampai kau kenyang banyak. Mulai putus asa dia kan. Dia sendiri yang mengakui tadi sama, sekarang pelintir lagi. Kita sudah sepakat. Kami menyembah Yesus. Yunani pun sekarang menyembah Yesus. Namanya Sekarang- Yesus, tapi isi Sekarang dalamnya gini, siapa? Isi dalamnya betul nggak dewanya Romawi, Yunani? Gantian dulu. Ku tanya dulu samamu. Namanya Yesus, tapi betul nggak isi dalamnya Gantian ya. adalah dewa Athena? Betul nggak? Mana ada? Ya mana ada lagi. Tadi dia mengatakan bahwa dewa yang mereka sembah yang mereka tidak kenal itu adalah Yesus. Aneh kali kau ini. Isinya namanya Saatnya Yesus. kamu itu Sebentar berpikir, dulu, kawan. saatnya Nama- kau berpikir Kau benar. bahwa ternyata memang Kau selama gantian dulu. ini Gantian dulu isi. kamu menyembah Yesus Kristus hanya sebatas nama. Tapi sebenarnya di belakang itu semua dewa-dewa Yunani. Buktinya Kok kalian ke dewa-dewa gereja. Yunani? Kalian ke gereja itu perintah siapa hari Minggu? Besok kalian ke gereja. Apakah perintah orang Yahudi? Ada orang Yahudi memerintahkan kamu ibadah Minggu? Tak ada. Itu bisikan dewa Athena dalam nama Yesus. Loh, Yesus yang mengambil. Oke teman-teman sekalian, ada satu bukti yang sangat fantastis yang menunjukkan tanpa bisa dihindari bahwa Kristen itu tidak berasal daripada ajaran para rasul, akan tetapi berasal daripada paham-paham Yunani dan juga paham Romawi. Oke, kita buktikan dalam data berikut ini. Oke teman-teman, kita boleh buka langsung di dalam Yesaya 66:17. Perhatikan kata-katanya. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang jijik serta tikus. Apa kata Tuhan di situ? Tuhannya mereka, Tuhannya Yahudi. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, ada dua tagline besar yang ditandai Tuhan dan wajib dilenyapkan. Siapa? Pemakan tikus dan daging babi. Oke, perhatikan itu. Maka kita lihat makanan Romawi kuno. Apa yang disukai Romawi kuno? Yaitu olahan rahim babi hingga tikus. Kalian boleh baca artikel ini. Isinya apa-apa semua? Yaitu itu salah satunya. Mempunyai ciri khas khusus kenapa ini tidak datang daripada para rasul, melainkan daripada paham-paham pagan Romawi dan pagan Yunani. Maka seperti yang dikatakan Murtadin Fadilah, benar, sangat berbeda ajaran Islam dengan Kristen, ya karena kita ajaran yang datang dari Tuhan, sedangkan mereka dari pemahaman filsafat Yunani dan Romawi. Oke, bagaimana kemudian apakah ini ada validasinya di dalam Al-Quran? Ingatkah kalian dengan surat yang mengatakan seperti ini? Di dalam Al-Maidah ayat 48, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq
musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Apa yang dikatakan? Apa tagline besar di situ? Diturunkan kepada kalian semua, yaitu kitab yang membawa kebenaran, yang memusaddiqkan. Apa itu musaddiqkan? Diambil daripada kata-kata saddaqa. Yusaddiqu tasdiqan fahuwa musaddiqun. Itu adalah kalimat 3 huruf yang dilebihkan 1 huruf, karena dalam bahasa Arab ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Maka kalau di atas wazan fa'ala yufa'ilu ada tasdid di tengah, maka ada huruf yang dilebihkan dinamakan dengan huruf mudha'af, huruf yang digandakan. Maka maksudnya berbeda. Maka maksud daripada musaddiqan adalah taksir. Apa itu taksir? Bercerita tentang banyak hal. Contoh, misalnya saya ngomong ghalaka daman baba, telah dikunci oleh daman akan 1 pintu, berarti cuma 1 pintu. Tapi kalau ghalaka daman baba, ini bercerita tentang pintu yang banyak dikunci. Berarti musaddiqan menceritakan begitu banyak hal yang harus direvisi, yang harus dikritisi oleh Al-Quran untuk mengembalikan manusia kepada ketakwaannya terhadap Tuhan. Maka di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran pentingnya untuk turun musaddiqan lima baina yadaiha, membenarkan apa yang telah turun kepada mereka, yang kemudian mereka mencoba menggantinya untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Maka Al-Quran mengatakan musaddiqan lima baina yadaiha. Artinya ada banyak kesalahan di sana yang kemudian isi daripada kebenaran yang begitu banyak juga diberitakan di depan, yaitu dengan kemunculan Al-Quran. Makanya disebut dengan kata-kata musaddiqan lima baina yadaiha. Di mana apologetika Kristen itu banyak salah mengartikan musaddiqan. Mereka artinya gini, telah diturunkan kitab yang membawa kebenaran, yang membenarkan Injil dan Taurat. Artinya apa? Al-Quran mengatakan Injil dan Taurat yang mereka pegang benar. Itu kesalahan mereka. Padahal benar apa yang mereka katakan benar. Kalau Al-Qurannya menuliskan dengan kata-kata munsadikan. Kalau munsadikan benar. Itu artinya apa? Mutawaah, telah terbenarkan. Artinya udah kejadian benar gitu. Tapi kalau musaddiqan berarti menunjukkan apa? Bahwa ada banyak kesalahan sehingga kebenaran yang banyak juga harus turun untuk mengatakan hal-hal yang berupa kebenaran dan menjadi perbandingan terhadap mana yang benar, mana yang salah. Salah satunya seperti dalil yang kita buka tadi, di mana kata Elohim bahwa pemakan babi serta tikus harus dilenyapkan. Kenapa? Karena teridentifikasi manusia gini. Kenapa agama itu bisa muncul? Karena ketidaksetujuan dengan satu agama. Maksudnya apa? Gimana? Contoh, ketika ada agama yang datang, akan tetapi agama itu tidak mengenakkan. Kenapa? Karena membantah apa yang sering dilakukan, karena membantah dan perintah-perintah Tuhan dianggap mengekang manusia karena tidak punya kebebasan, karena adanya larangan dan adanya perintah. Lalu mereka apa? Menciptakan agama-agama pembanding untuk menyesatkan manusia di kemudian hari. Lalu kemudian apa? Manusia tunduk di bawah penyesatan tersebut. Makanya Tuhan menginfokan lagi dan menutup info terakhirnya dengan jalan kebenaran, yaitu dengan adanya Islam dan adanya utusan terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lihat dalam pemahaman ataupun ya literasi sejarah gitu, bahwa percampuran Bani Israel itu dengan paham Romawi dengan Yunani, maka setiap yang berbaur pasti menitipkan ideologi. Contoh gini, ketika kita dulu dijajah Belanda ataupun Jepang, pastinya Jepang dan Belanda menitipkan ideologi dalam pemikiran-pemikiran pribumi. Layaknya seperti itu apabila Romawi ya ataupun Yunani tersebut berbaur di dalam satu pemahaman, sehingga kemudian apa? Ideologi mereka dititipkan. Sehingga apa yang terjadi? Saat kita melihat daripada paham agama mereka, justru di kemudian hari yang Elohim mengatakan mereka wajib dilenyapkan, jadi tidak lenyap lagi. Seakan Elohim bersalah dengan manusia, tunduk di bawah manusia, karena Elohim terlalu melarang apa yang diinginkan oleh manusia. Hingga kemudian apa? Lahirlah agama-agama pembanding dengan tujuan membantah firman Tuhan, membantah larangan Tuhan. Padahal larangan daripada Tuhan hanya wujud daripada ketakwaan. Artinya apa? Bagaimana kita akan meneliti kepatuhan terhadap Tuhan kalau bukan adanya perintah, kalau bukan adanya larangan? Makanya di Islam jelas perintah apa, larangan apa.
Sehingga kemudian apa? Disitulah patuh. Di situ bisa dikatakan patuh. Lalu kalau manusia hidup dengan seenaknya, tanpa ada perintah dan larangan, apa yang disebut patuh kepada Tuhan? Melainkan manusia telah menciptakan agama untuk Tuhan patuh terhadap hawa nafsu mereka. Makanya Al-Quran menjawabkan, mereka tidak lain adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Karena apa? Ketika hawa nafsunya dilarang Tuhan, mereka akan buat sesuatu yang di luar yang Tuhan inginkan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, sebenarnya mereka orang yang tahu apa yang mereka kerjakan. Akan tetapi mereka mengkhianati hal tersebut dengan menyesatkan orang-orang yang telah ada di kemudian hari, dengan pembantahan, dengan segala narasi-narasi dan dalil-dalil untuk mengelabui pikiran-pikiran manusia untuk senantiasa ikut mereka dalam menghalalkan segala cara, di balik larangan kerjakan, di balik perintah tinggalkan. Itu. Lalu kemudian daripada penjelasan Bang Zuma sudah sangat jelas. Daripada penjelasan Bang Zuma menjelaskan bahwa bagaimana kemudian hari mereka itu menyembah sesuatu yang tak dikenal, dan teridentifikasi bahwa Rasul Paulus yang mereka yakini itu memperkenalkan hal tersebut. Dan saat memperkenalkan hal tersebut sangat teridentifikasi bahkan secara logis terhadap paham paganisme. Contoh gini, paganisme apa beda? Mereka membuat patung jadi Tuhan. Apa beda dengan membuat manusia jadi Tuhan? Artinya sama-sama membentuk makhluk yang telah diciptakan Tuhan jadi Tuhan. Lalu apa bedanya? Makanya saya sangat setuju dengan pernyataan Ibu Fadilah menyatakan bahwa yang disembah oleh Islam dan yang disembah oleh Kristen beda. Setuju bahwa yang mereka sembah sama seperti yang orang-orang terdahulu sembah. Kalau Islam mengajarkan bagaimana menobatkan, memusatkan isi pikiran manusia ke arah definisi yang sebenarnya terhadap Tuhan. Karena satu dalil daripada Allah Ta'ala, fa innama ta'buduna min dunillahi ausana. Apa yang disembah selain Allah itu nggak jauh beda sama berhala. Mari kita buktikan. Dalam pemahaman Yunani ataupun penyembahan para dewa, itu mereka meyakini dewa itu pernah ada, seakan-akan pernah ada dan pernah dilihat. Sama juga seperti Kristen sekarang, seakan-akan pernah dilihat. Akan tetapi ketika mereka menuntut kesaksian ataupun kesaksian mata dalam penglihatan, mereka sampai sekarang tidak pernah lihat. Sama juga seperti orang yang di era Athena, seakan-akan mengatakan, nah kita punya dewa, namanya Dewa Zeus. Dia bersemayam di Bukit Apollo dengan dewa-dewa lainnya. Seakan-akan di dalam posisi akal anak tersebut akan memahami adanya dewa yang luar biasa, yang pernah ada dan disaksikan. Padahal si penyampai tak pernah lihat, si pendengar nggak pernah lihat. Lalu Allah bilang, apa beda dengan berhala? Jadi setiap berhala akan punya definisi yang sama. Apa? Tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Akan tetapi penganutnya menobatkan dia sebagai Tuhan. Lalu sejauh apa perbedaan? Sepertinya tidak ada perbedaan. Membentuk tanah liat, membentuk semen dan membentuk patung dengan membentuk manusia dan menobatkan ada Tuhan di dalam dirinya. Itu tidak akan jauh berbeda. Makanya kalau mereka ingin meneliti kitab mereka, karena diberikan gini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang menyamar seperti domba. Nah, ada kata menyamar. Arti kata menyamar berarti Yesus menjelaskan bahwa akan ada penyusupan dari dalam, mengaku beriman dan semuanya diacak-acak. Arti diacak-acak apa? Yang pernah dilakukan Yesus akan keluar dalil bahwa oh itu untuk Yesus saja, untuk kita jangan gitu. Yang dianti oleh Yesus tidak pernah dilakukan Yesus. Oh itu cuma untuk Yesus, untuk kita jangan. Akan keluar muncul dalil tersebut. Makanya saya bilang, kenapa agama-agama bisa muncul? Tidak lain karena apa? Dia anggap yang diperintahkan Tuhan dan dilarang Tuhan itu tidak relevan. Karena apa? Menentang apa yang mereka mau. Sedangkan Islam menerima itu sebagai relevan. Karena apa? Bagaimana kita akan dikatakan tunduk dan patuh terhadap pencipta langit dan bumi tanpa adanya perintah, tanpa adanya larangan. Contoh saya berikan seperti ini. Baru kita dikatakan taat lalu lintas, baru ketika adanya perintah menaati lalu lintas. Contoh pakai helm. Oke. Dan selanjutnya larangan apa? Jangan terobos lampu merah. Baru dikatakan patuh. Kalau nggak ada perintah apapun kita pakai helm, ya udah. Nggak dikatakan taat. Kenapa? Nggak ada perintahnya. Selanjutnya larangan, jangan terobos lampu merah. Kamu berhenti lampu merah, ya udah, itu bukan ketaatan. Kenapa? Nggak ada perintahnya. Maka perintah dan laranganlah itu adalah fungsional terbesar terhadap pembuktian manusia itu bisa tunduk dan patuh terhadap Tuhan. Hingga kemudian Tuhan yang kemudian meridai dan mencintai mereka akan memberikan segala bonus terhadap kecintaan mereka terhadap Tuhan.
Maka dunia ini sementara, maka akhirat selamanya. Maka carilah sebelum kalian mati Tuhan yang benar. Sekian daripada Almantik Reaction. Terus bersama Almantik Reaction, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Maka dengan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bye.